Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Perkenalkan kami dari kelompok Jangan Sorong dan saya Ferdi Mirzan. saya Gisela Karinda. Saya Nela Putri Karisa. Saya Herzat Ampula, saya Riyadi Saputra, saya Muhammad Terkidhar. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengidentifikasi potensi sumber energi terbarukan, yaitu sampah yang ada di Belitung Timur, khususnya di TPA Trafomayang. Halo teman-teman. Halo. Sekarang kami sudah berada di TPA Trafomayang yang terletak di Kecamatan Damar. Dan di TPA Trafomayang ini kami akan mengidentifikasi salah satu sumber energi terbarukan, yaitu sampah. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di tempat pembuangan akhir Trafomayang yang berada di Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Trafomayang ini merupakan salah satu tempat pembuangan akhir yang ada di Belitung Timur loh teman-teman. Bisa kita lihat banyak sekali sampah-sampah yang menumpuk di sini. Teman-teman, dilansir dari posbelitung.com, ternyata TPA Trafomayang ini sudah melebihi kapasitas. Bahkan dalam 2 tahun mendatang bisa diprediksi bahwa tidak bisa lagi menampung sampah rumah tangga di Damar itu sendiri. Bahkan Dinas Lingkungan Hidup Belitung Timur sudah mengakumulasi bahwa produksi sampah Kabupaten Belitung Timur tahun 2022 lalu mencapai 50 ton per hari dan sebanyak 18.500 ton, dengan sampah terkelola sebanyak 13.000 dan sampah tidak terkelola sebanyak 5.000 di sepanjang tahun 2022. Hidup di era revolusi industri 4.0, di mana perkembangan teknologi sudah semakin begitu cepat, yang dimana arus deras globalisasi dunia membuat kita, bangsa Indonesia, turut ikut di dalamnya. Adapun dampak dari perkembangan teknologi itu adalah majunya pendidikan di Indonesia itu sendiri. Namun di balik majunya pendidikan Indonesia itu terdapat salah satu perilaku yang tidak bisa diatasi dan tidak bisa dihilangkan oleh para siswa-siswi yang ada di Indonesia, yakni kebiasaan membuang sampah sembarangan. Bisa kita lihat di TPA Trafomayang ini banyak sekali sampah-sampah yang merupakan limbah rumah tangga, limbah sekolah yang merupakan hasil dari sampah-sampah yang kita lakukan. Sungguh miris jika kita lihat TPA Trafomayang ini memiliki kapasitas sampah yang sangat begitu banyak, yang memungkinkan Trafomayang ini tidak bisa menampung semuanya. Memungkinkan banyaknya terjadi bencana-bencana alam terjadi di Belitung Timur ini, khususnya di Kecamatan Damar. Sungguh miris jika kita melihat TPA Trafomayang ini yang dimana menampung ribuan ton, bahkan jutaan ton sampah-sampah yang ada di Damar ini, terkhususnya di daerah Belitung Timur. Jikalau kita lihat dan kita tilik, sampah-sampah ini merupakan hasil dari kita. Dan jikalau kita terus-menerus memproduksi sampah, dan itu bisa membuat kapasitas dari TPA Trafomayang ini bisa penuh dan tidak bisa menampung lagi sampah-sampah yang kita hasilkan. Oleh karena itu, perlu peran dari kita sebagai anak muda untuk membuat sebuah teknologi baru ataupun membuat sebuah inovasi baru agar sampah-sampah ini bisa terminimalisir dan bisa kita jadikan sebagai sumber energi terbarukan, yakni sampah, yang dimana sebagai penggerak dari turbin pembangkit listrik tenaga sampah yang akan kita bangun dan akan kita inovasi ke depannya.
Baik teman-teman, kita sudah melihat bahwasannya adanya potensi sumber energi terbarukan yang ada di TPA Transformayang, yang dimana sampah yang ada di TPA Transformayang ini sudah hampir penuh, dan mungkin kita mencari solusi yang solutif dan efektif untuk mencegah penumpukan dari sampah itu sendiri. Namun kami dari kelompok Jaka Sorong memiliki sebuah solusi, yakni membuat sampah menjadi sumber energi terbarukan, yang merupakan sumber energi utama dari pembangkit listrik tenaga sampah, yang mana selanjutnya kami akan menjelaskan mekanisme dan proses dari terjadinya pembangkit listrik tenaga sampah ini, yang mana memproses sampah menjadi sumber energi terbarukan. PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah adalah solusi untuk mengelola sampah dengan sistem thermal yang cepat, efektif, dan ramah lingkungan, serta menjadi cara untuk mengurangi penumpukan di tempat pembuangan akhir, seperti di Transformayang. Proses yang pertama adalah membawa sampah yang belum terkelola dari tempat pembuangan akhir ke tempat bunker PLTSA. Kemudian, bau sampah akan terhisap oleh kipas udara dan sampah tersebut dibiarkan hingga kering di dalam bunker. Proses yang kedua adalah mengangkut sampah yang sudah kering menggunakan scrubber ke tungku pembakaran. Dan pada tungku pembakaran inilah sampah akan dibakar pada temperatur yang tinggi sekitar 850-1300 derajat dalam waktu yang cukup lama, sehingga sampah dapat terbakar dengan sempurna. Adapun tujuan dari proses ini adalah untuk menghilangkan gas-gas beracun seperti dioksin dan furan, serta menghasilkan abu, gas, dan panas. Abu yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah tersebut akan dikumpulkan untuk dijadikan bahan baku batako atau bahan bangunan lainnya. Sementara gas yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah tersebut akan dikendalikan dan dimonitoring secara terus-menerus agar dapat sesuai dengan standar baku mutu emisi gas buang. Dan hasil pembakaran berupa panas akan dimanfaatkan untuk memanaskan boiler yang menghasilkan uap panas yang dapat berguna untuk memutar turbin yang kemudian akan menggerakkan generator listrik. Dan dari panas inilah yang mana memutarkan turbin dan generator listrik yang akan menghasilkan energi listrik dan dialirkan ke masyarakat untuk dipakai. Nah teman-teman, dengan adanya PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah ini akan mengatasi masalah-masalah krusial yang ada di Indonesia, yakni untuk mengurangi penumpukan sampah di TPA dan untuk dijadikan sebagai energi alternatif untuk mengurangi pemakaian energi tak terbarukan untuk dijadikan sebagai sumber utama pembangkit listrik, sehingga kehidupan Indonesia hari ini, kelak dan selanjutnya akan menjadi makmur dan nyaman untuk ditinggali. Karena kalau tidak dimulai dari kita, lantas dimulai dari siapa? Oke teman-teman, itulah penjelasan kami terkait sumber energi terbarukan yaitu sampah yang ada di TPA Transformayang. Semoga video yang kami buat ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Masa depan Indonesia ada di tangan kita. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda harus bijak dalam mengelola sampah. Sampahmu, tanggung jawabmu.